Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara, jamaah pengajian ranting Sunggal Kanan yang berhadir pada kesempatan malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah SWT tentunya atas perkenannya malam yang berbahagia ini kita kembali dapat berkumpul di rumah ahli bait ya. Rumah ini dalam rangka pengajian rutin dan silaturahim ya, antara sesama anggota dan simpatisan untuk menggalang persatuan dan kesatuan sehingga Islam ini ke depan bisa dapat lebih jaya, lebih diperhitungkan orang. Selanjutnya selawat beriring salam teman pada Allah kiranya disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak, saudara, pada malam hari ini kita kembali ya, mengaji di rumah Pak Juang tadi ya. Ini kalau saya tidak salah ya, Pak Juang ini keponakan dari teman saya. Jadi kalau tidak salah ya, teman saya lama mengajar ya di Kambing B dulu di Garuda. Nah, ya kami bersama, dan kalau tidak salah ya ini Pak Juang ini dulu masih kecil waktu itu. Ada 2 atau 3 orang dulu ya, sama besarnya saya pun lupa namanya ya. Tapi mereka ini ya juga dulu mengaji juga di sana ya, di Muhammadiyah Jalan Garuda. Rupanya hijrah kemari ya, yalah kita ketemu kembali ya, ini izin Allah. Jadi begitu disebut tadi Juang, saya teringat itu Garuda gitu, ada nama itu gitu. Rupanya memang betul. Jadi waktu dibilang tadi Pak Regar, kata oh betul, memang si Regar gitu ya. Ya baik, itulah ya. Dan kita tidak menduga-duga ya, ketemu begitu. Mungkin selama ini ada juga ketemu di masjid, tapi ya karena wajah pun sudah lupa kan begitu kan. Ya udah lupa. Tapi kalau sama bapak dulu sering ketemu bang, ngobrol-ngobrol di masjid. Baik. Bapak-bapak, saudara, kaji kita pada malam hari ini berkisar masalah matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ini satu pedoman ya yang telah dirumuskan oleh ya pimpinan pusat Muhammadiyah, tentunya melalui ya, musyawarah ya, tamwir atau muktamar, sehingga MKCH ini dapat dijadikan sebagai pedoman ya, di samping ya, adanya pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah ya, adanya mukadimah, anggaran dasar dan sebagainya. Bapak-bapak, saudara, ya dalam kajian kita pada malam hari ini ya kita ingin memahami ya
kita ingin memahami apa sesungguhnya Muhammadiyah itu. Kalau pada kesempatan ini kita akan coba ya melihat ya matan keyakinan. Kalau diartikan matan itu adalah isi daripada sebuah keyakinan. Kemudian ya, dirangkai dengan cita-cita hidup Muhammadiyah. Apa sebetulnya cita-cita hidup Muhammadiyah itu? Nanti akan kita lihat di sini. Bapak-bapak saudara, dalam rumusan ya, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu ya, terdiri dari 5 poin ya, item ya. Tapi tentunya malam hari ini tidak bisa kita uraikan seluruhnya ya. Ya. Mungkin ya, beberapa item diantaranya kita coba untuk menjelaskannya. Yang pertama, dikatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam, dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil makmur yang diridhoi Allah SWT, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Nah, inilah ya item pertama atau poin pertama. Mari kita lihat dalam alinea pertama dikatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Nah, ini harus betul-betul kita pahami ya. Apa itu Muhammadiyah? Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam. Ya, gerakan Islam. Jadi kalau dikatakan gerakan Islam, maka dari sini bisa kita lihat bahwa Muhammadiyah itu memang organisasi yang senantiasa melakukan terobosan-terobosan, melakukan gerakan-gerakan. Pantang bagi orang Muhammadiyah itu ya, diam di tempat, ya, duduk manis, ya, tidak melakukan apa-apa, hanya melakukan mungkin ya ritual yang sudah ya lazim dilakukan, hanya sebatas itu. Di Muhammadiyah tidak seperti itu ya. Jadi Muhammad itu merupakan gerakan. Makanya kita jangan heran ya, di mana-mana Muhammadiyah itu walaupun jumlahnya tidak seberapa, tapi yang justru lebih menonjol itu adalah hasil karyanya. Yang menonjol itu hasil karyanya. Bapak-bapak saudara, kalau kita lihat ya, kira-kira berapalah jumlah anggota Muhammadiyah itu? Bagi kita yang mungkin ya mengurus kartu ya, mungkin dalam tahun ini ya bisa kita lihat nomornya itu saya rasa ya belum sampai ke angka 2 juta, masih di bawah 2 juta, mungkin 1.500.000-an begitu ya. Itulah jumlah anggota Muhammadiyah. Nah, ditambah dengan ya simpatisannya mungkin lebih banyak ya, itu jelas simpatisannya lebih banyak. Tapi kalau anggota yang punya kartu nggak seberapa. Tapi bapak-bapak saudara, lihatlah amal usahanya, hasil daripada gerakan-gerakan itu tadi. Dan itu diakui bukan hanya orang Muhammadiyah ya, bukan hanya orang Indonesia, bahkan orang-orang dari luar negeri pun mengakui ya amal usaha Muhammadiyah. Tidak ada tandingannya di dunia ini, bukan hanya di Indonesia, tidak ada tandingannya di dunia ini. Tidak ada satu organisasi Islam ya di dunia yang memiliki universitas 176, nggak ada itu. Punya sekolah 20 ribuan, ya, punya masjid ya puluhan ribu, ya, panti asuhan, rumah sakit tidak ada seperti. Bahkan tingkat cabang saja itu bisa memiliki sekolah, ya, rumah sakit,
Ya, amal usaha begitu banyak. Untuk apa amal usaha ini? Wah, tentunya Bapak Saudara, ya, ini untuk menyahuti kebutuhan, kepentingan umat, bukan hanya kepentingan warga Muhammadiyah, tidak. Menyahuti kepentingan umat. Muhammadiyah karena dia merupakan gerakan Islam, ya, senantiasa melihat sekarang ini kondisi umat seperti ini, apa yang kita butuhkan, apa yang harus kita lakukan. Karena Islam ini harus eksis, ya. Maka Muhammadiyah selalu melihat apa yang menjadi tantangan kita hari ini, apa yang harus kita lakukan. Jadi termasuk apa yang disampaikan oleh Bapak pimpinan ranting tadi, saya kira ini juga menyahuti, ya, menyahuti kebutuhan kepentingan masyarakat yang ada di daerah lingkungan kita ini, di desa kita ini. Skop yang terkecil tentunya adalah ranting. Wah, ya, ada donasi, ya, donasi untuk kaum duafa, fakir miskin. Ya, kita sudah mendirikan TK, ya, mungkin nanti akan didirikan sekolah SD, SMP, bahkan mungkin ya akan didirikan di tempat ini. Kalau saya melihat, ya, saya datang ya ke masjid kita ini sekitar 3 tahun yang lalu. Ini belum seperti ini. Wajah masjid kita ini belum seperti ini. Anggota, ya, dan simpatisannya belum sebanyak sekarang ini. Ya, jamaah masjidnya, sholat berjamaahnya belum sebanyak ini. Tapi alhamdulillah sekarang, ya, luar biasa. Inilah gerakan. Dan memang ini perlu kita, ya, dukung oleh semua, ya, anggota dan simpatisannya. Bapak Saudara, dan sebetulnya inilah, ya, nilai kita di hadapan Allah SWT. Di samping kita melakukan ibadah mahdhah, ya, ibadah mahdhah itu kewajiban setiap muslim yang beriman, ya, tapi Allah, ya, tidak hanya melihat itu. Kalau itu saja yang kita lakukan, maka di manalah letak, ya, daripada fungsi kita sebagai khalifah Allah. Khalifah Allah. Kita ini kan bukan hanya sekedar hamba Allah, ya, yang mengabdi kepadanya, beribadah, ya, melakukan ibadah mahdhah, tapi kita juga sebagai khalifah, pemimpin, ya, penguasa, ya, pemakmur. Itu makna khalifah itu, ya, yang memakmurkan. Wah, makanya Muhammadiyah itu penuh dengan terobosan-terobosan. Dan memang kita tidak boleh berhenti. Itu tidak boleh berhenti. Nah, terus, ya, makanya di Muhammadiyah itu, ya, kalau kita lihat, ya, memikirkan seluruh aspek kehidupan. Ya, tidak ada barangkali satu organisasi pun, ya, seperti ini. Ini kita bukan membangga-banggakan, tidak. Supaya ini kita ungkap, supaya kita ini punya kekuatan, punya spirit. Wah, ya, spirit, semangat. Ya. Di Muhammadiyah ini, ya, itu menyahuti semua aspek kehidupan. Lihatlah, ya, kalau orang bicara politik, Muhammadiyah juga tidak ketinggalan. Bahkan ada orang yang, ya, memang ahli di bidang itu, ya, maka dia ditugaskan di situ. Di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, pendidikan, ya, semua kita tampil. Kenapa? Karena memang, ya, Allah menuntut kita untuk berislam itu, berislam secara kafah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Ya, maka organisasi kita pun, organisasi Muhammadiyah, ya, hendaklah, ya, menyahuti seluruh aspek kehidupan itu. Menyahuti seluruh aspek kehidupan itu. Makanya gerakan dakwah, gerakan ekonomi, gerakan sosial, ya, gerakan politik, ya, gerakan pendidikan harus hadir, dan memang ini harus menjadi pemikiran kita. Nah, sehingga memang, ya, di Muhammadiyah itu Bapak Saudara, semua ditampung, ya, semua keahlian, semua, ya, unsur, ya, itu sama pentingnya.
Ya, ada orang ilmuwan, wah sangat dibutuhkan di Muhammadiyah, ya, untuk memikirkan, untuk mengajar. Ada orang yang ahli, ya, dibutuhkan di Muhammadiyah. Ahli apa? Misalnya pertukangan dibutuhkan. Kita butuh membangun ini, bangun ini semua, ya. Jadi semua dibutuhkan. Ya. Begitu juga pemuda dibutuhkan, ya. Nasihatul Aisyah, ikatan mahasiswa, tapak suci, ya. Sehingga memang, ya, itu semua unsur ditampung di Muhammadiyah. Ya, tapi memang, ya, di beberapa ranting bahkan cabang, ya, sepertinya, ya, yang bergerak hanya, ya, bapak-bapaknya. Ya, itu pun, ya, angkatan 50 tahun ke atas. Ya, banyak dari seperti itu. Ya, kurang mengakomodir angkatan muda. Nah, itu kita lihat banyak seperti itu. Tapi mudah-mudahan di cabang kita, ya, di ranting kita, ini semua, ya, bersatu padu, ya, membentuk satu kekuatan. Nah, inilah, ya, membentuk satu kekuatan, dan nanti akan kita lihat hasilnya. Ya, seperti di Pulau Jawa sana, kalau kita lihat luar biasa, ya, gerakan-gerakan Muhammadiyah itu. Dan memang karena Muhammadiyah itu seperti itu, pemerintah melihat, ya, ini, ya, pemerintah tidak bisa macam-macam juga kepada Muhammadiyah, ya, nggak bisa macam-macam juga. Kenapa? Karena Muhammadiyah itu punya, ya, nilai tawar, kan begitu, ya, punya kekuatan anggota, kekuatan ekonomi, kekuatan, ya, segala macam dia punya. Sehingga kalau pemerintah ingin melakukan sesuatu, ya, dia tidak bisa melakukan begitu saja tanpa bertanya dulu kepada Muhammadiyah. Wah, tentunya kalau tingkat nasional yang ditanya tokoh-tokoh nasional, ya, bagaimana misalnya baru-baru ini, ya, pemerintah ingin, ya, meloloskan apa itu, ya, dibolehkannya membuka, ya, pabrik-pabrik miras gitu, ya. Wah, dilegalkannya perusahaan-perusahaan. Wah, Muhammadiyah berteriak. Ya, teriakan Muhammadiyah itu nggak boleh dipandang sepele. Maka pemerintah membatalkan itu. Wah, jadi, ya, kalau organisasi ini misalnya nggak punya kekuatan, pemerintah pun mungkin memandang sebelah mata, kan begitu. Ya, jadi bapak-bapak saudara, ya, memang kekuatan ini dari ranting, dari, ya, dasar, ya, tapi pemerintah akan melihat itu. Ya, begitu juga unsur-unsur, ya, kekuatan, ya, negeri ini, ya, yang lain juga melihat. Bapak-bapak saudara, jadi Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam. Ya, maka yang namanya bergerak, ya, dan memang tidak boleh berhenti, ya, hal ini sesuai dengan, ya, semangat, ya, ya, daripada ayat-ayat Al-Quran. Ya, bagaimana misalnya dalam surah Al-Asr, ya, wal asr, demi masa, ya, ya, innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kita ini bapak-bapak, ya, saudara, ya, status kita ini merugi dan merugi. Siapa kita? Illalladzina amanu, kecuali orang beriman. Wa amilus sholihat, dan orang-orang yang senantiasa melazimkan amal soleh. Amal soleh itu bukan sekedar sholat, puasa, zakat, haji, termasuklah amal-amal soleh. Memikirkan, ya, saudara-saudara kita yang memang begitu sangat membutuhkan, apalagi kondisi perekonomian bangsa kita seperti sekarang ini. Banyak yang tumbang ekonominya. Wah, maka disinilah bagaimana Muhammadiyah tampil, apa yang bisa kita berikan. Bila perlu kita himpun kekuatan, berikan modal kepada orang-orang yang sudah tidak punya modal, udah nggak bisa membangkitkan usahanya. Wah, disinilah, ya, Muhammadiyah cabang, ya, 2 bulan yang lalu sudah merintis, dan, ya, 1 minggu yang lalu meluncing, berdirinya lembaga zakat, infak dan sedekah tingkat cabang. Wah, ini diharapkan nanti bisa bersinergi dengan ranting-ranting yang ada di cabang ini. Sehingga selama ini penghimpunan zakat, infak, sedekah itu umumnya hanya di bulan Ramadan saja. Seakan-akan, ya, kaum du'afa itu butuh bantuan hanya di bulan Ramadan. Padahal sebetulnya namanya kaum du'afa, fakir, miskin, yaitu sepanjang masa membutuhkan bantuan. Ya kan? Sepanjang masa. Wah, makanya diharapkan nanti lembaga zakat, infak dan sedekah ini, ya, setiap saat bisa memberikan bantuan, pertolongan kepada kaum du'afa. Ya, maka
ya walaupun di sini memang selama ini sudah begitu aktif, ya menghimpun donasi dan disalurkan, ya kan, kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita harapkan ke depan juga ini kerjasama, ya, ranting-ranting dengan ya lembaga zakat, infak dan sedekah kita di tingkat cabang, sehingga ya ini nanti betul-betul dirasakan kehadiran Muhammadiyah itu di cabang kita ini, ya Bapak Saudara. Kemudian ya dalam surah Al-Insyirah juga Allah katakan fa idza faragta fansab. Apabila kamu selesai melakukan satu pekerjaan, jangan berhenti. Ini jangan berhenti. Farghab, ya, kerjakan yang lain. Itu. Jadi ranting ini nggak boleh berhenti. Walaupun ini sudah di penghujung periode, kan begitu kan? Udah dekat-dekat akhir periode. Sebetulnya kalau nggak corona, ini mungkin sudah dekat-dekat mau musran, kan begitu kan? Tapi ya kita tidak mengenal itu. Pokoknya selama ada kesempatan kita terus berbuat. Kenapa? Karena kita yakin, ya sekecil apapun kita perbuat, Bapak Saudara, ya sekecil apapun kita perbuat, itu tidak akan sia-sia. Termasuk infak sedekah yang kita berikan, ya kan? Itu tidak akan sia-sia. Ya, itu akan diberikan Allah SWT ganjaran, ya kepada kita, baik dalam kehidupan dunia ini, bahkan nanti di akhirat. Itu pasti. Kemudian, ya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi sebetulnya apapun kita lakukan ini, ya, ini semua berkaitan dengan dakwah. Jadi Muhammad itu adalah organisasi dakwah, ya, organisasi dakwah. Sehingga apapun yang kita lakukan, bahkan siapapun kita, itu juga ya berfungsi, ya, atau ya bisa menampilkan dirinya sebagai juru dakwah. Jadi jangan kita pikir kalau di sini ada tukang parkir, dia itu bukan juru dakwah. Atau tugasnya misalnya membersihkan masjid, ya, atau ya apapun profesinya, ya, penjaga sekolah, ya. Itu semua ya memiliki nilai dakwah. Termasuk apa yang kita lakukan, ya. Bahkan kadang-kadang ya dakwah daripada mereka yang ya menggeluti profesi sebagai tenaga kebersihan, katakan di masjid atau di sekolah atau dimanapun, ya, boleh jadi dakwah mereka lebih efektif daripada ya dakwah daripada sang penceramah. Ya, macam kami ini, ya kan, saya Pak Legiono, Pak Junedi berkoar-koar berdakwah, kan gitu kan. Kalau nggak ada keikhlasan, justru juga nggak ada nilainya di hadapan Allah. Tapi mereka-mereka yang tulus, ya kan, menampilkan ya wajah Islam itu lewat perbuatan mereka, ya kan, lewat dakwah bilhal, ya, dakwah perbuatan. Itu kadang-kadang bisa lebih mengena, lebih berkesan, ya kan. Dan ya tentunya ganjarannya ya tidak kalah ya dengan ganjaran yang akan diterima oleh orang-orang yang berdakwah secara ya melalui podium, ya kan, menyampaikan ya kajian-kajian Islam, ya sebetulnya sama saja. Bapak Saudara, jadi apapun yang kita lakukan, ya maka itu akan bernilai sebagai dakwah juga, ya kan. Maka mari kita ya perbaikilah ke depan, ya artinya mulai dari niat kita, ya, kemudian semangat kita. Karena tidak ada yang kita lakukan ini, ya, kecuali akan mendapat nilai dari si Allah SWT. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, sekecil apapun yang kita perbuat, kebaikan akan dinilai, akan dibalas, ya, dengan kebaikan juga. Dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, ya, juga akan dibalasi dengan keburukan juga. Ya, apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, ya, kita sudah sama-sama tahulah, ya, bulan Ramadan itu dinamakan juga syahrul ibadah, ya, bulan ibadah, ya. Kenapa? Karena di bulan itu akan dilipat gandakan nilai daripada ibadah yang kita perbuat, kita kerjakan. Maka mari kita bersiap-siap, ya. Jadi kalau selama ini kita sudah melakukan gerakan-gerakan, maka ini kita lebih maksimalkan lagi. Ya, bagaimana Ramadan tahun ini, ya, ini lebih baik,
Lebih baik daripada Ramadan yang sudah kita lewati tahun-tahun yang lalu. Begitu juga kegiatan di masjid kita, di ranting kita. Bagaimana kegiatan Ramadan di tahun ini, ya, di masjid kita, di ranting kita, hendaknya lebih semarak, ya, lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Makanya ini tugas kita semua, ya, tugas pimpinan ranting, anggota, ya, ortom bersinergi. Apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, dan kita lakukan itu semua dengan keikhlasan, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang mungkin belum kita lihat hasilnya, tapi begitu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kita terheran-heran, loh, kok sebanyak ini amal saya? Wah, kadang kita tidak menyadari, ya kan? Oh, ternyata kita sudah banyak. Karena orang ikhlas itu kan, wah, dia berbuat saja, buat ini, buat itu, pontang-panting ke sana kemari. Wah, apalagi pengurus kan begitu kan? Wah, dia nggak pakai hitung-hitungan. Wah, ternyata luar biasa, ya. Semua amal kita itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti tak kala dipertunjukkan amal kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terheran-heran, kok sebanyak itu amal saya? Kapan tuh saya kerjakan? Wah, begitu ya. Nah, maunya seperti itu, ya kan, Bapak Saudara. Kemudian berakidah Islam. Wah, berakidah Islam. Jadi kita nggak usah khawatir Bapak-bapak, ya. Apalagi bagi kita yang mungkin baru masuk di persyarikatan ini, ya. Jangan pula kita berpikir, ya benar nggak ini ajaran Muhammadiyah ini? Ya, nggak usah, ya, khawatir, ya. Ya, Bapak-bapak, di dalam MKCH Muhammadiyah ini sudah ditegaskan bahwa Muhammadiyah itu berakidah Islam. Ya. Kemudian bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Makanya ya bisa kita lihat, ya, bisa kita dapat kita lihat dalam muqaddimah, ya, anggaran dasar Muhammadiyah, ya, setelah Al-Fatihah, itu ada ditulis sebagai bai'ah, ya, daripada, ya, seorang mukmin, dan kemudian dijadikan bai'ah daripada setiap warga persyarikatan. Apa itu? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyah wa rasulah wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyah wa rasulah. Wah, inilah bai'ah kita, ya. Dan ini kalau kita lihat, ya, maknanya aku ridho, aku rela, ya, bertuhan kepada Allah, ya. Kemudian beragama Islam, ya, Islam agamaku, dan Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasulku. Ya, jadi bai'ah kita saja seperti itu, ya. Tuhan kita Allah, agama kita Islam, ya, ya, Nabi dan Rasul kita adalah Muhammad SAW. Tentu saja ajaran yang diajarkan di Muhammadiyah itu tidak lari dari itu, ya, tidak lari dari akidah Islam, ya. Bahkan di Muhammadiyah itu, ya, ya, sumber utamanya kan dua, Al-Quran dan Sunnah. Dan Sunnah di sini pun tidak sembarangan Sunnah, tapi, ya, Sunnah itu haruslah, ya, hadis-hadis yang sahih dan al-maqbulah. Wah, udah sahih, ya, dan makbulah pula, yang dapat diterima. Karena ada juga sahih, tapi ternyata, ya, begitu dilihat dengan dalil-dalil yang lain, ya, bertentangan juga. Wah, maka di Muhammadiyah al-maqbulah, yang memang, ya, dia itu diterima oleh akal pikiran yang sehat dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang qat'i seperti Al-Quran. Itulah, ya, yang dijadikan Muhammadiyah sebagai pedoman. Jadi kita ini berakidah Islam. Jadi tidak seperti disangkakan oleh sebahagian orang, ya. Ya, banyak juga orang menyangka bahwa Muhammadiyah itu agama baru. Muhammadiyah itu disamakan pula dengan Ahmadiyah. Ada juga, ya, karena mirip-mirip pula penyebutannya, ya kan. Bahkan ada juga, ya, kawan cerita, ya, apa katanya, ya, di kampung kita itu hampir semua,
ya, orang Islam katanya. Hanya sedikit di sana agama ya, Muham katanya. Nah, apa itu Muham? Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah. Jadi dia sebut Muham gitu. Nah, jadi disangkanya Muhammad itu bukan Islam. Disangkanya Muhammadiyah itu bukan Islam. Nah, disitulah. Ya, jadi pantas saja mereka ya antipati, bahkan benci kepada Muhammadiyah. Padahal Muhammadiyah itu adalah agama yang justru berusaha untuk kembali kepada ya ajaran yang murni. Ajaran yang murni. Makanya di dalam ya Muhammadiyah itu ada namanya ya purifikasi, pemurnian. Wah. Jadi akidah, keyakinan-keyakinan yang sudah bercampur baur dengan ya namanya khurafat, tahayul, ya kan? Bid'ah itu dibersihkan. Ya, dibersihkan dari karat-karat yang menempel dalam akidah itu. Sehingga tampil dia akidah yang murni. Inilah yang ditampilkan oleh Muhammadiyah. Nah, ya, ditampilkan oleh Muhammadiyah. Sehingga keyakinan kita ya akidah yang murni, tidak bercampur dengan keyakinan-keyakinan yang ya di luar Muhammadiyah. Nah, kalau kita lihat di luar persyarikatan kita, ya mereka berakidah Islam, ya, tapi masih juga nanti mempercayai misalnya ya yang sifatnya tahayul, khurafat, ya kan, masih juga ya mempengaruhi ya sikap mereka, keyakinan mereka. Nah, kalau kita tidak, ya, Bapak-bapak saudara, kemudian Muhammadiyah itu tidak lari daripada Al-Quran dan Sunnah. Loh, kenapa Muhammadiyah ya begitu konsisten kepada Al-Quran dan Sunnah itu? Karena memang Rasulullah SAW menjelang ya akhir hayatnya, dia pernah berpesan, ya, dia pernah mengatakan di saat para sahabat ya sudah ada mungkin semacam tanda-tanda ya bahwa Nabi akan ya dipanggil Allah. Ya, mereka menangis, bersedih, ya. Mereka menghadap Rasul, ya Rasulullah, bagaimana nasib kami ke depan, kira-kira seperti itu, ya. Makanya Rasul menegaskan, kira-kira kamu nggak usah khawatir. Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitabullah wa sunnati Rasul. Wah, aku tinggalkan dua perkara kepadamu. Kamu tidak akan tersesat buat selama-lamanya. Tidak akan tersesat buat selama-lamanya. Selama kamu berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Ya, kitabullah, yaitu Al-Quran, wa sunnatur Rasul, yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW. Selama kita berpegang teguh kepada kedua ini, Quran dan Sunnah, ya, kita pun nggak perlu khawatir. Kita ya akan berjalan di jalan yang benar. Ya. Kita akan jalan di jalan yang benar selama pedoman kita Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Ya, makanya ya kalau ada orang bertanya, ya apa rahasia Muhammadiyah itu kok bisa eksis? Ya, sudah ya 100 tahun lebih. Ya, kalau ya tahun Syamsiahnya, ini kalau nggak salah sudah ya 111 ya. Sudah 110 lebih, ya. Tapi tetap eksis, bahkan bertambah maju, bertambah berkembang. Nah, kenapa? Karena Muhammadiyah itu berpedoman kepada ya ajaran yang benar, jalan yang benar, ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau ada ajaran itu tidak ajaran yang benar, ya, kalaupun dia katanya menganut Islam, tapi pedomannya bukan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, lihatlah, ya, itu ajaran tidak akan lama bertahan. Ya. Kenapa? Karena orang kalaupun bisa dibodoh-bodohin mungkin sebentar, ya, mungkin orang mau, tapi lama-lama juga orang akan berpikir, ya, maka akhirnya orang akan meninggalkan ajaran ini. Ya, Bapak Saudara. Kemudian bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama adil, makmur, yang
diridhoi Allah SWT. Ya, inilah cita-cita Muhammad itu luar biasa. Ya, cita-citanya sangat mulia, yaitu ya bekerja untuk terwujudnya masyarakat yang utama, masyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT. Makanya sebetulnya apapun yang dilakukan di persyarikatan ini, ya, amal usaha yang begitu banyak, ya, semua tujuannya itu mewujudkan masyarakat utama itu, sehingga ya masyarakat itu menjadi masyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT. Ya, hal ini dapat kita lihat, ya, gambaran masyarakat yang diidam-idamkan oleh Muhammadiyah itu, bangsa negara yang diidamkan oleh Muhammadiyah, ya, seperti yang tergambar di dalam ya surat Saba, ya, ayat 15, yaitu negeri, ya, yang digambarkan Allah, baldatun thayyibatun rabbun ghafur, yaitu sebuah negeri yang indah, bersih, suci, makmur, di bawah ya perlindungan Allah SWT yang maha pengampun. Wah, ya, inilah negeri yang diidamkan oleh setiap ya hamba Allah yang beriman. Ya, sebuah negeri yang bersih, ya, indah. Bersih maksudnya apa? Ya, bersih dari segala perilaku-perilaku ya, ya maksiat, perilaku menyimpang. Ya. Ya, terbebas dari segala macam bentuk yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme dan sebagainya. Tapi negeri yang berkeadilan. Negeri yang berkeadilan. Nah, makanya Muhammadiyah itu memang harus tampil ya sebagai ya apalah ya penggerak ya. Ya, bagaimana negeri ini diisi oleh orang-orang yang ya berjuang untuk memperjuangkan keadilan itu. Karena hanya dengan tegaknya keadilan, ya, ya, bersihnya penyelenggara negara, ya, terbebasnya negeri itu dari ya berbagai macam maksiat, ya kan? Wah, maka itulah cikal bakal ya terwujudnya negeri, ya, seperti yang digambarkan dalam ayat ini, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, Bapak Saudara. Kemudian ya kalimat ini ya ditutup ya dengan ya kalimat ya di alinea terakhir. Maka dengan Muhammadiyah ini ya, mudah-mudahan umat Islam dapatlah diantarkan ke depan pintu gerbang Jannatun Naim. Ini kita lihat ya di ya alinea terakhir dari ya apa? Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah itu. Mudah-mudahan ya kata mudah-mudahan dengan Muhammadiyah ini ya umat Islam dapatlah diantarkan ke depan pintu gerbang Jannatun Naim. Bapak Saudara, dengan karya yang banyak itu tadi, amal-amal soleh yang banyak itu tadi ya yang didasari iman dan keikhlasan ya semata-mata ya menggapai rahmat Allah SWT, maka ya diyakini ya dengan Muhammadiyah ini ya yang sudah bekerja ya beramal ya semaksimal mungkin, maka dengan itu diharapkan ya umat Islam dapat diantarkan ke depan pintu gerbang Jannatun Naim. Ya Bapak Saudara, timbul pertanyaan, kira-kira kita ini yakin nggak? Ya, yakin nggak kita dengan beramal di Muhammadiyah, mulai dari amal ibadah kita, ibadah mahdhah kita, ya mengikuti sunnah, ya kemudian amaliyah kita, ya, ya yang lainnya, ya yakin nggak kita, ya persyarikatan ini, ya mampu menghantarkan kita ke depan pintu gerbang Jannatun Naim itu? Tentu saja kita harus mampu, harus meyakini. Dengan kita yakin itu, maka kita akan lebih ya bersemangat lagi untuk berbuat, lebih bergairah lagi. Kita tidak akan mengenal yang namanya lelah, capek. Ya, kenapa Bapak-bapak, Saudara? Karena hidup kita ini nggak lama. Ya, hidup kita ini nggak lama.
Ya, kalau hidup ini seperti umat, ya, seperti umat Nabi Nuh misalnya, ya, umat nabi-nabi terdahulu, ya, mereka hidup, ya, 1000 tahun, 900 tahun, 800 tahun. Mungkin udah nantilah, ya, bapak-bapak, umur kita ini nggak lama, ya. Jadi ya kalau kita ya sekarang sudah umur 50 tahun, cobalah kira-kira berapa tahun lagi lah kesempatan kita. Ya, karena kalau kita lihat realitanya, ya kan, ya sedikit lah, ya, yang mampu mencapai di atas, ya, 70 tahun, 80 tahun, sedikit, ya, apalagi zaman sekarang ini. Jadi kalau kita sudah 50 tahun, kalau jatah kita itu hanya setara dengan usia Nabi 63, berarti tinggal sekitar 13 tahun. Sementara, ya, usia yang pendek ini akan menentukan kehidupan kita, ya, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, tapi kehidupan yang abadi. Jadi kalau kita sukses di dunia ini, ya, dalam artian sukses di sini bukan sukses mengumpulkan harta, ya, mendepositokan uang sebanyak-banyaknya, membangun pabrik, bukan itu sukses. Tapi bagaimana hidup kita yang singkat ini mampu kita manfaatkan, ya, harta kita yang sedikit mampu kita manfaatkan, ya, untuk menjadi bekal kita, ya, di hari yang, ya, abadi itu, ya. Jadi beruntunglah, ya, orang-orang yang mau bercapek-capek serius, ya kan, ya, dalam beribadah, dalam mengurusi umat, dalam memikirkan nasib, ya, kaum duafa, fakir miskin, ya, beruntunglah mereka. Kenapa? Boleh jadi mereka hari ini bercapek-capek, uangnya habis, hartanya habis, tapi nanti di sana dia akan panen, ya, dia akan terima ganjarannya. Ini yang kita harapkan, ya, sehingga ya walaupun kita bercapek-capek mengaji, ya kan, banyak program-program ranting, ya, kita dukung, kita lakukan, ya, kita mengaji udah capek keluar uang lagi. Ya kan? Wah, buat program ini keluar uang. Karena Muhammad itu biasanya asal bertemu, ya, mesti minta dana kan gitu kan, minta uang, infak, sedekah, macam-macam lah. Tapi semua itu sebetulnya, ya, itulah harta kita. Apa yang kita berikan, itulah harta kita yang sesungguhnya, ya. Nah, Bapak Saudara, Ramadan sudah, ya, hampir tiba, tinggal mungkin sekitar 10 atau 11 hari ke depan kita sudah memasuki bulan yang penuh dengan, ya, barokah itu, ya. Maka ya merugilah, ya, setiap orang yang apabila masuk bulan Ramadan dia beramal ibadah di bulan Ramadan itu, namun, ya, tidak juga mendapatkan keampunan atas dosa-dosanya, ya, dari Allah SWT. Maka bagaimana agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT, ya, kita tidak cukup sholat, puasa, zakat, haji, tapi kita juga harus membantu saudara kita, ya. Jadi harus ada keseimbangan, ya. Hablum minallah dan hablum minannas kita harus sejalan, ya, Bapak Saudara. Kemudian yang terakhir, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Nah, itu tadi, ya. Hal yang terakhir, ya, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah. Jadi kita harus menyadari bahwa, ya, kita ini, ya, hamba-hamba yang beriman ini, ya, ada dua fungsi kita diciptakan Allah. Ya, fungsi pertama adalah, ya, fungsi sebagai hamba Allah. Ya, Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kecuali untuk beribadah. Jadi kalau kita menyadari ini sungguhnya, ya, kita harus berpikir, ya, hidup saya ini diciptakan Allah untuk ibadah. Berarti, ya, kita harus berusaha mulai bangun kita dari tidur sampai tidur kita kembali, itu semua harus bernilai ibadah. Bisa nggak seperti itu? Mulai bangun kita dari tidur sampai tidur kita kembali, bahkan tidur kita sendiri haruslah bernilai ibadah. Nah, kenapa? Karena kita diciptakan Allah dalam rangka beribadah. Yang kedua, fungsi kita adalah sebagai khalifah.
sebagai khalifah. Ya, khalifah itu bisa diartikan dengan pemimpin, ya, bisa diartikan ya sebagai ya memakmurkan, ya, khalifah. Bisa juga sebagai pengganti Allah di muka bumi ini. Ya, maka disinilah ya barangkali fungsi organisasi kita, ya, bagaimana ya kita melaksanakan kepemimpinan ini ya secara kolektif, ya kan, memikirkan kebaikan ya umat di tengah-tengah ya kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Tentu saja ya sebatas kemampuan kita lah, sebatas yang bisa kita jangkau. Nggak mungkinlah kita pikirkan ya orang-orang yang ada di Kalimantan sana misalnya, sementara di sini pun ya masih mengalami kesulitan. Begitu. Yang kita utamakan adalah di daerah kita. Ya, Bapak Saudara. Jadi inilah fungsi kita ya sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah SWT. Mudah-mudahan ya kita ya dapat ya memahami ya Muhammadiyah ini hari demi hari, ya pemahaman kita bertambah ya mendalam, sehingga kita dan bermuhammadiyah ini ya kiranya ya lebih kita ya bergairah, dan ya kita bisa lebih mencintai persyarikatan ke depan. Kita jadikan persyarikatan ini sebagai bahtera ya untuk mengharungi ya lautan ya menuju pulau impian, ya yaitu mardotillah. Itulah tujuan kita. Ya, kalau kita menggapai keridhaan Allah SWT, kita nggak usah khawatir, kita akan ya terbebas dari azab yang pedih, yaitu neraka yang Allah ancamkan kepada hamba-hambanya, ya, dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya, insya Allah. Bapak Saudara, barangkali ini yang dapat disampaikan ya dalam pertemuan kita yang singkat ini, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kiranya kepada Bapak Ismail yang telah mengisi kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikannya tentang keyakinan dan hidup Muhammadiyah menjadi motivasi kita bersama untuk